Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sannan bi sunnatihi ila yaumil ba'tsi wal hisab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku semua yang saya muliakan dan saya cintai, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita mengawali perkuliahan karena sudah beberapa hari terakhir ini kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Saya memegang mata kuliah Ulumul Quran. Di mata kuliah Ulumul Quran ini merupakan mata kuliah institusi. Jadi jurusan apapun adik-adik yang diambil, maka menempuh mata kuliah Ulumul Quran ini sudah menjadi kewajiban. Jadi mata kuliah wajib yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa yang kuliah di Institut Agama Islam Qamarul Huda Agung. Oleh karena itu, untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini bicara tentang pengertian Ulumul Quran. Apa sih sebetulnya Ulumul Quran itu? Jadi selama ini kita sudah belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau adik-adik kemudian sekolah di lembaga formal di bawah Kementerian Agama. Nah, ketika kita masuk di perguruan tinggi, kita sudah secara spesifik di situ berbicara tentang Al-Quran. Apa sih sesungguhnya Al-Quran? Apa yang definisi Al-Quran baik secara secara bahasa ataupun secara terminologinya di situ? Mungkin adik-adik tahu apa pengertian Ulumul Quran secara bahasa? Mungkin ada yang tahu? Adik-adik? Ada yang tahu pengertian Al-Quran secara bahasa? Ayo Pak. Apa secara bahasa? Di sini Ulumul Quran menurut bahasa yaitu terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari ilmi yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya merupakan suatu ibadah. Sekian menurut saya. Oke. Mungkin yang lain definisi Ulumul Quran secara bahasa. Apa Al-Quran secara bahasa? Yang lain? Jadi Al-Quran itu secara bahasa sesungguhnya bacaan. Asal katanya qiraah, bacaan. Ini secara bahasa. Jadi apapun adik-adik baca, mau Quran mau apapun, itu namanya Quran secara bahasa. Kemudian definisi Al-Quran atau Ulumul Quran secara istilah itu adalah banyak para ulama yang memberikan penafsiran, memberikan pandangan terhadap pengertian Ulumul Quran secara istilah atau secara terminologinya di situ. Mungkin ada yang tahu Ulumul Quran, definisi Ulumul Quran secara istilah bahasa apa? Ya, secara istilah. Oke, silakan. Ulumul Quran secara istilah adalah segala ilmu yang membahas tentang segala hal yang sekali dalam Al-Quran atau kajian-kajian yang berkaitan tentang Al-Quran. Baik. Yang lain mungkin? Yang lain? Ayo, silakan. Ulumul Quran adalah pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran baik secara umum seperti ilmu agama
Jadi supaya kita aktif. Kuliah ini jangan sampai kemudian saya ada yang berbicara di depan. Mungkin silakan pengertian. Jadi banyak sekali para ulama mendefinisikan terkait dengan pengertian Al-Quran. Tetapi pada endingnya, pada akhirnya dia bermuara pada satu tujuan begitu. Misalnya salah satu pendapat ulama yang mengatakan Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Jadi Al-Quran ini kalam-kalam Allah al-munazzal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara malaikat Jibril, kemudian sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran ini bernilai ibadah. Jadi ini salah satu kemujizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini siapapun yang membaca, siapapun yang merenungi, ya, tidak hanya membaca, mendengarkan saja itu memiliki makna, mendapatkan pahala bagi orang yang mendengarkan. Apalagi ketika kita berbicara tentang membacanya di situ, beda lagi pahalanya. Nah, artinya tidak ada yang sia-sia ketika kita sudah berhadapan dengan Al-Quran. Kalau misalnya kemudian kita senang dengan novel-novel, mungkin ada rasa kejenuhan di situ. Tetapi ketika kita sudah berbicara tentang Al-Quran, maka di situ akan berdampak positif. Coba kita lihat beberapa orang yang dapat hidayah karena Al-Quran. Di belahan dunia, hampir orang-orang Barat itu, ya, orang-orang Barat itu masuk Islam itu karena hidayah Al-Quran. Jadi kalau ada sampai kemudian umat Islam ketika mendengarkan atau ada orang membaca Al-Quran kemudian dia tidak senang, maka ini perlu diruqyah orangnya, kata begitu. Jadi kemujizatan. Jadi Al-Quran ini siapapun yang membacanya, tidak ada orang yang bosan. Kalau nyanyian, mungkin ada rasa jenuh kita, rasa bosan kita muncul di situ. Rasa kira-kira kalau bahasa Sasak itu rasa penatnya sudah muncul di situ. Kalau nyanyian misalnya petapen misalnya 2-3 kali 4 kali atau 3 hari 4 hari kemudian kita putar saja nyanyiannya, nanti akan muncul kejenuhan atau kebosanan. Tetapi Al-Quran, semakin Al-Quran ini dibaca wartil Qur'ana tartila, secara tartil, secara mujawwad, secara apapun dibaca, semakin mengasyikkan. Orang saja sekadar bisa membaca Al-Quran, masih senang kita dengarnya. Apalagi dibaca secara tilawah, secara mujawwad, secara secara seni tilawatil Quran, semakin menyenangkan. Nah, ini salah satu kemujizatan daripada Al-Quran. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang kodifikasi Al-Quran, kodifikasi Al-Quran ini kemudian muncul. Sebetulnya Al-Quran ini kapan dikumpulkan, kapan dibukukan, dan kapan kemudian Al-Quran ini berbentuk menjadi sampai kemudian hari ini kita bisa menikmati kemujizatan Al-Quran. Ini sejarah. Jadi sejarah ini perlu kita tahu. Jangan sampai kemudian kita sebagai umat Islam tidak tahu sejarah. Kalau kemudian kita tidak tahu sejarah, wah kacau dunia Islam ini. Hampir malah yang lebih tahu itu orang-orang non-Islam. Kaum orientalis ini secara masif mempelajari tentang Al-Quran ini. Sementara kita hanya sampai di bangku perkuliahan saja. Tidak secara serius kita menggali tentang Al-Quran ini.
ada apa dengan umat?